setiap materi kajian HPT bahwa pendekatan yang kami gunakan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak murni dalam HPT. Jadi tidak murni apa yang ada di kitab atau buku himpunan putusan tarjih. Lebih kepada pendekatannya banyak ke fikih saya. Fikih orang, fikih perbandingan mazhab. Jadi referensi yang digunakan banyak. Satu tentu kitab-kitab fikih, Nailul Autor, Majmu' Fatawa, macam-macam. Al-Jaziri perbandingan mazhab itu kami baca, kami gunakan. Yang kedua tentunya kami juga menggunakan kitab-kitab hadis yang berangkat maksudnya dari kitab syarah, misalkan Syarah Muslim oleh Imam Nawawi, atau kemudian Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi nanti tidak murni tentang HPT. Di internal Muhammadiyah kitab rujukan yang kami pakai selain HPT tentu adalah tanya jawab agama. Jadi di dalam majelis tarjih mahasiswa muslimin di dalam kitab di Muhammadiyah itu ada 3 produk hukum. Yang pertama disebut dengan wacana. Kalau wacana itu masih murni keilmuan, belum menjadi sesuatu yang dioperasionalkan atau dilaksanakan melalui organisasi, belum. Namanya wacana. Dulu fatwa tentang rokok itu adalah haram di Muhammadiyah itu wacana dulu. Kemudian naik, maka produk kedua disebut dengan fatwa. Fatwa dalam terminologi ilmu fikih, ilmu hukum Islam itu tidak mengikat kepada semua orang. Misalkan Ustaz Halid meminta fatwa kepada MUI Kota Surabaya, apa hukumnya? Saya menjual mercon. Minta fatwa hukum tentang jual beli mercon, misalkan begitu. Maka MUI memutuskan fatwa dengan tentu berdasarkan ilmu, disiplin ilmunya, maka menghukumi bahwa jual beli mercon hukumnya haram karena mafsadnya lebih besar daripada maslahah. Sekundariatnya harus ditekankan dalam kaidah fikih. Nah, kemudian ada orang lain yang jualan mercon, tidak berlaku keharaman tersebut karena fatwa itu mengikat kepada yang meminta. Jadi fatwa sebagai produk hukum itu hanya mengikat kepada yang meminta fatwa. Dalam konteks tadi saya contohkan, maka yang terikat fatwa tersebut adalah Ustaz Halim karena yang meminta fatwa. Itu produk kedua. Produk ketiga disebut dengan putusan. Putusan itu kemudian dibukukan, dalam bahasa kita di organisasi ditanfidkan, dibukukan, ditandatangani, disidang secara resmi. Maka kalau sudah menjadi putusan, ini mengikat semua warga Muhammadiyah. Kalau negara berarti kan budak. Ini berarti kan sudah diputuskan, maka kita sebagai warga Muhammadiyah terikat, karena terikat secara jama'i. Kita warga jamaah persyarikatan. Maka tingkat tertinggi adalah putusan. Nah, putusan itu dihasilkan itu tidak sembarangan, tidak ngawur, tapi berdasarkan proses yang panjang. Sebagai contoh, misalkan Munas Tarjih di Gresik, misal beberapa tahun yang lalu, terakhir kemarin kan di Pekalongan tentang kalender Hijriah global. Fatwa diputuskan. Semua perwakilan majelis tarjih dari seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi atau wilayah sampai ke bawah tingkat kota, datang semua hadir. Kemudian ada yang menuliskan karya ilmiah tentang topik A. Topik A tersebut kemudian disidangkan. Topik tentang keagamaan disidangkan. Seluruh peserta kemudian setuju dengan apa yang diputuskan di sana, kecuali satu orang, sampai satu kepala. Satu kepala ini bukan setuju. Belum enggak, karena kajiannya kurang mendalam. Karena kita butuh lebih banyak referensi untuk kuat sebagai hujah kita memutuskan suatu perkara. Maka Munas tersebut
putusan tersebut tidak jadi diputuskan, tidak jadi ditanfidkan dimasukkan ke dalam HPT. Susah sekali, berat sekali untuk ditanfidkan menjadi sebuah putusan. Kalau di NU namanya Badsul Masail, itu sudah dilatih sejak di pesantren. Dari kalau kita generasinya nanti generasinya Nahdlatul Ulama banyak, karena sudah dilatih Badsul Masail itu mulai di tingkat pesantren sudah berlatih dalam forum namanya Badsul Masail. Di Lirboyo, di Gasir, di Ploso, di Sidogiri, misalkan Jawa Tengah, dia putar terus. Semuanya di sana misalkan hukum bahasa santri, kemudian kiainya atau ulama-ulamanya menjadi juri di sana untuk memperhatikan. Nah, di Muhammadiyah buatan bertajuk dari konten tradisi konten, tapi masih ada namanya pendidikan ulama tarji Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan tadi, saya sebetulnya belum selesai untuk mengulas pembahasan malam hari ini tadi, karena saya ngerjakannya di kantor. Referensi yang saya pakai adalah semuanya berbasis PDF. Sekarang bisa online semua untuk mengakses kitab-kitab. Tadi habis maghrib saya masih utek Pak Ustadz Imam Ghazali tadi WA itu saya ada berangkat, akhirnya terlambat. Saking enaknya utek membaca beberapa hadis tentang waktu subuh, belum tuntas, terus berangkat saja. Terus pokoknya kita isi malam hari ini apa tentang sholat, karena kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang sholat. Dalam majelis tarji yang sudah tercetak itu ada 2 kitab atau 2 buku. Yang pertama jilid pertama yang sudah dicetak berkali-kali, yang kecil itu nanti bisa dibaca, itu pasti bingung karena Arab Indonesia itu bukan dalil. Sejak halaman pertama itu bukan hadis dalil secara teksi sama, tapi kemudian dikasih catatan kaki dalilnya di belakang. Dan dalilnya tidak mesti seperti teksnya di kitab-kitab hadis, karena itu sifatnya diringkas, disingkat. Dalam hadisnya Imam Bukhari, kitabnya Imam Bukhari pun tidak semua sanad dituliskan oleh beliau. Tidak semua perawi itu dituliskan, ada yang beliau singkat dalam perumusan penyusunan rawi-rawi dalam kitab hadis yang beliau susun. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, kitab HPT nomor 3, nomor 2-nya mana Ustaz kok nggak mau? Wonten nomor 2, tapi langsung loncat ke nomor 3. Kenapa? Karena nomor 2 dokumen-dokumennya masih berserakan, derek terkumpul secara utuh. Dokumennya lama ini, tantangan kita, jadi tidak dibukukan. Oke, insya Allah kalau dalam pembahasan di sini tuntuknya sholat 5 waktu atau sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Itu pertama dibahas adalah tentang ta'rifus sholat atau pengertian sholat. Sholat itu kalau secara bahasa Arab artinya adalah doa. Kemudian jamaknya adalah sholawat. Jadi makna secara bahasa itu sholat itu maknanya adalah doa. Apa dalilnya Ustaz? Surat At-Taubah ayat 103 yang bicara tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bima wasalli alaihim, dan berdoalah kebaikan untuk mereka. Doa. Inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi tak ambil zakat, kalau menerima zakat kita dianjurkan untuk mendoakan yang membayar zakat. Doa. Sholat itu bahasa dasarnya adalah, asli maknanya adalah doa. Kalau dalam surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sholawat maknanya sholawat yang ada di ayat tersebut itu maknanya kalau itu ditempel kepada kepada Allah, itu maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW. Kalau itu wa malaika kepada dinisbahkan
kepada malaikat, artinya malaikat memohon ampunan, beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Yang dimohonkan, dimintakan ampun adalah Rasulullah SAW. Itu maknanya luas, ya. Ibnu Arabi mengatakan bahwa sholawat dan Allah berarti rahmat, tadi sudah. Malaikat itu istighfar. Adapun secara istilah, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftahanun bitakbir muhtadamatun bitaslim misalnya wafidha mahdud maksuso. Apa maknanya? Yaitu perkataan atau ucapan dan perbuatan muftahamu yang tertentu bitakbir, diawali, dibuka dengan takbir sholat. Maka nanti itu masuk rukun takbiratul ihram. Takbir nanti jangan takbir mengatakan, tidak mengatakan, nanti kaifiahnya berbeda-beda tiap malam. Berarti takbir itu membuka sholat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Berarti kita setelah takbir itu diharamkan melakukan perbuatan atau perkataan yang dapat membatalkan sholat. Maka definisinya begitu: perbuatan, perkataan, dan perbuatan khusus tertentu yang permulaannya dibuka dengan takbir. Kemudian bitaslim, ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Berarti penutupnya adalah salam. Ada 3 hal di sana: aqwal, perkataan, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum Al-Fatihah atau doa kita, itu perkataan. Yang af'al, perbuatan, berarti nopo? Takbir, terus sedekah, rukuk, sujud, itu masuk dalam perbuatan. Dan ada syarat-syarat, nanti kita insyaallah akan bahas. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Lalu kula badhe tanglet sedaya pun semerap salat niku hukume wajib nggih, masyru'iyah. Ada perintahnya, ada syariatnya, masyru'iyah. Apa dalil-dalil yang memerintahkan atau mensyariatkan itu? Sama dalam kitab ini. Kemudian setelah menerangkan tentang pengertian sholat, memang tidak selengkap yang kami bacakan tadi, ringkas ini. Yang kedua, kemudian dibahas tentang dasar hukum sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat fardu. Ya, apa itu? Nah, di sini diterangkan yang pertama adalah ayat Al-Quran. Tapi kemudian ma'asyiral muslimin, seluruh dalil tentang sholat itu qat'i. Qat'i itu jelas, tegas, kuat, boten sama, itu namanya qat'i. Qat'i ya, Quran itu pasti adalah qat'i. Tidak ada pertentangan di sana, sebab semua dalil menunjukkan pada wajibnya sholat dikerjakan oleh mereka yang beriman, beragama Islam, yang sudah akil balik. Nabi mengajarkan, kemarin dalam pengajian di sini juga disampaikan oleh Dr. Anas, bahwa kenapa kok diperintahkan sholat itu anak-anak diperintahkan untuk dilatih 7 tahun. Itu kalau pendekatan ilmunya neuroscience, ilmu tentang otak, bahwa nanti membentuk karakter. Bahwa ketika di usia dini sebelum 7 tahun itu malah membentuk karakter yang kuat, kebiasaan yang kuat, kokoh, mancep di sana, ya, mancep sehingga menjadi terbiasa. Makanya kemudian dikasih batasan naik 10, tolong dipukul sebagai pukul tarbiyah, pukul pendidikan, boten memukul hukuman sebagai kekerasan. Nah itu. Nah, maka sholat itu diwajibkan. Yang pertama dalil Quran, buahnya. Tapi saya menurut di sini adalah yang dikutip dalam HPP adalah surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiiu rasul la'allakum turhamun. Itu surat An-Nur. Dan juga surat terjemahnya wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, wa atiiu rasul, taatlah kepada rasul, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati oleh Allah. Dan kemudian di ayat yang lain surat Al-Isra ayat 78, ini terkenal sekali, sering dibaca oleh imam. Wa
Aqimis sholat liduluki syamsi. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Tergelincir itu kapan, Pak? Matahari tergelincir kapan? Yang disebut dengan tergelincir itu setelah tidak ada bayangan dari matahari itu ketika udah pas teng atas sirah, kenduri sirahnya tadi sempet boten-boten bayangan, hilang bayangannya. Benda yang hilang itu berarti pas tengah-tengah nih, tergelincir berarti geser melewati itu. Nah, ya dulu bisa sih berarti sholat duhur, ya sholat duhur. Mulai tergelincir matahari ila ghasak lain sampai gelapnya malam, berarti wonten sholat wusta. Nanti di ayat yang lain ada sholat wusta, berarti sholat asar. Sholat wusta sholat asar. Ila ghasakil lail, sampai sempurna gelapnya malam, sholat isya. Maghrib sudah terlewat tadi, berarti tiga nih, dan 4 isya sudah disebutkan Allah. Cukup dengan satu ayat surat Al-Isra. Wa Qur'anil fajr, wa Qur'anil fajr, dan sholat subuh. Berarti cakep gangsal nggih. Masyarakat muslimin teng Syiah, ngapunten, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu pasti dalam pendekatan hukumnya, istinbat hukumnya, rujukan sumber dalilnya tidak mau pakai dalil hadis yang berdasarkan sahabat-sahabat di luar ahlul bait, di luar ahlul bait. Maka keyakinan mereka kalau sholat itu di Al-Quran 5, karena pendekatannya terbatas, akhirnya memakai dalil-dalil di Al-Quran dan hadis-hadisnya hanya pakai hadis sahabat yang kemudian hubungannya dengan ahlul bait, Ali, Ja'far, Aisyah, kafir. Umar bin Khattab, kafir. Khutbah Jumat, rukun khutbahnya harus ada mencela sahabat. Itu saya tanyakan adik saya yang sekolah di Iran. Teman khutbah itu yo Mas, aduh ngono yo, wajib semua khutbah dalam khutbahnya wajib melaknat para sahabat. Dalam khutbahnya, mukadimahnya, di mukadimah. Nah, keyakinan yang orang-orang Syiah, sholat itu 3 waktu. 3 waktu. Ya sholat itu 3 waktu itu. Dan pakai batu untuk tempat sujud. Batu diambil dari tanah Karbala. Karbala itu daerah Irak, tempat Husain dipenggal. Tempat Husain dipenggal oleh lupa saya, putranya Muawiyah, Sufyan bin Muawiyah, penggal di sana saat perang. Nah, itu keyakinan mereka. Oke. Saya lanjutkan. Dan masih banyak lagi berita, cuma memang di HPT dikutipkan 2 saja, surat An-Nur ayat 56 dan surat Al-Isra ayat 78. Dalam kitab fikih kami baca, setidaknya di Al-Quran lafaz aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti perintah. Perintah fi'il amr, kata kerja perintah, yang maknanya dirikanlah sholat tadi, yang kemudian ditunjukkan aqimu, ya kan, aqimus sholat berarti ditujukan kepada banyak orang. Khitabul jama'i, ditujukan kepada banyak orang perintahnya. Itu saya cek dalam kitab fikih yang disusun oleh para ulama. Itu setidaknya saya sebutkan dalilnya itu untuk menunjukkan gak ada celah tentang orang yang menganggap sholat itu gak ada. Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, An-Nisa 177 dan 103. Kalau disebutkan semua gak selesai nanti. Surat Al-An'am ayat 72, Surat Yunus 87, Surat Al-Hajj ini panjang, terkenal di tengah ada ini surat. Ayat 78, Surat An-Nur 56 yang kami sebutkan tadi, Surat Luqman ayat 31, Surat Mujadalah ayat 13, dan Surat Al-Muzammil ayat 20. Kalimat lafadznya aqimus shalat,
perintah untuk mendirikan sholat yang ditujukan kepada banyak orang. Banyak orang berarti kula jenengan sedaya katut. Tiyang Tempurjo, tiyang Wates, lan bangsa ini kabeh sing orangnya ngaku beriman dan orang Islam. Dalilnya banyak. Sedangkan fi'il amr dalam bentuk tunggalnya akimis sholat itu dalam bentuk khitab yang hanya ditujukan pada satu orang, itu jumlahnya di Al-Quran wonten 5 ayat, wonten gangsal ayat. Surat Hud ayat 114, surat Al-Isra ayat 78 tadi saya sebutkan. Jadi di dalam kitab HBT itu yang pertama khitabnya jama'i. An-Nur itu ditujukan untuk banyak orang, sedangkan Al-Isra itu Allah menunjuk bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal perintahnya. Kemudian surat Toha ayat 14, surat Al-Ankabut ayat 45. Ini terkenal sekali. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terkenal sekali. Dan yang terakhir surat Luqman ayat 17. Hadis kuanta, hadis banyak tentang perintah untuk mengerjakan sholat. Itu yang pertama, dalilnya tentang sholat. Yang kedua, saya harus nuntut nanti kita ada dialog. Yang kedua, dalil-dalil dari sunnah Rasul, as-sunnah makbulah. Kemudian dalam perspektif, dalam sudut pandang Muhammadiyah, memahami sunnah itu apa? Sunnah al-makbulah, sunnah yang disepakati oleh jumhur, oleh ulama, diterima sebagai hujah, dalil dalam perkara-perkara agama. Namanya as-sunnah makbulah, sunnah hadis yang diterima. Bisa jadi hadis dhaif niku diterima. Di HPT niku wonten hadis dhaif. Kan HPT niku wonten hadis dhaif. Dalam bab thaharah wonten, bab wudu wonten. Tapi keterangannya adalah hadis yang diterima. Hadis dhaif bisa dijadikan hujah, ada metodologinya dalam ilmu hadis. Apa? Yang pertama dikutipkan dalam kitab HPT ada langsung saya potongkan dalam matanya, dalam isinya hadis. Nabi bersabda, terkenal sekali ini hadisnya. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dan seterusnya ya. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji was shaumi Ramadan. Di sini muttafaqun alaih. Dalam Muslim nomor 16, dalam Bukhari nomor 8. Derajatnya sahih. Ikuti. Yang kedua, dalam kitab ini, dalam HPT dikutipkan hadisnya Talha bin Ubaidillah. Wonten tiang Arab saking Najd datang ke Nabi. Datang ke Nabi, rambutnya kusut gak karu-karuan. Para sahabat gak kerumuh ngoten Surabaya ini. Suara ini ngembang, marung sahabat itu mendekat. Ternyata sahabat kerumuh ditakokno, yaitu tanya tentang Islam. Fa'idahu yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah, kata Nabi, khamsu shalawatin fil yaum wal laila. Sholat 5 waktu, sholat 5 kali sehari semalam. Sholat 5 kali. Wes, dari sini ini hadis yang kemudian dijadikan dasar. Kalau dalilnya malam hadis banyak Pak. Kalau mau disampaikan semua nanti buatan selesai, yang kemudian bisa dijadikan hujah. Dalam kitab fikih ditambahin lagi nomor 3 namanya dalil dari ijma. Sampai di sini hukum sholat fardu wajib kulo tanggal berarti meninggalkan sholat hukumnya dosa sepakat jenengan semerap pun meninggalkan sholat hukumnya dosa nopo kafir dosa nopo kafir sabi Pak
Bagi kalau nangan pelan-pelan. Insya Allah kelayaannya bukan sampai ini syarat-syarat sah sholat. Dan kami itu waktu tadi menerangkan. Ini sampai di sini seru. Hukum meninggalkan sholat. Sing diceramai tiap sholat Ustaz gak efektif. Bukan nopo-nopo. Bukan nopo-nopo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kan nulis memiliki meninggalkan hukum meninggalkan sholat, kan memiliki wonten. Kenapa? Ya tidak dimasukkan. Kalau berdasarkan ngajinya hanya ini saja itu kurang lengkap. Semua kitab itu punya keterbatasan. Maka dibutuhkan untuk melengkapi dari sumber-sumber kitab-kitab yang lain. Wonten tapi saya terangkan. Penting. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Saya kutipkan hadis ini dari Muslim nomor 82. Ini dalam Ibnu Hajar, dalam Riyadhus Shalihin, karangannya Imam Nawawi, masuk dalam bab fadhail, dalam bab fadilah. Saya bacakan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala berkata, sami'tu Rasulullah. Berarti langsung Jabir kerungu. Ngoten dalam konteks ilmu hadis, kalau sami'tu berarti kedudukan hadisnya juga kuat. Langsung aku kerungu Nabi ngomong nang aku. Ngoten kayak bahasa Surabaya. Langsung aku kerungu Nabi ngomong karo aku. Apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, inna bainar rajul sa'amane batasan antara seseorang wa baina syirki dengan syirik wal kufri dan kafir atau kufur tarkas salat apa? Adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis ini Nabi mengatakan wong setinggal sholat itu kaya wong musyrik, kaya wong kafir lho. Berarti bukan sekedar dosa. Nah ini ya, aduh itu. Saya kutipkan tidak banyak, dulu saja hadisnya. Yang kedua, hadisnya Buraidah. Dari Buraidah wa an Buraidah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahadul ladzi baina, kata Nabi, perjanjian yang mengikat antara kita wa bainahum, dan dengan mereka as-shalat adalah salat. Faman sapa mau tiyake tarokaha meninggalkannya, meninggalkan salat, faqad sa teman-temane, kata Nabi, kafaro, maka dia telah kafir. Kafaro di situ menunjukkan dalam bentuk madhi masa lalu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Di tempat yang lain Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini sahih. Dari dua hadis tersebut, ninggal salat hukumin apa, Pak? Maka berubah statusnya menjadi kawan ini, banten. Bapak wis kudu keras, wis ana keras. Dari dua redaksi hadis ini yang sama-sama sahih ini, meninggalkan sholat tidak sekedar dosa, tapi merubah statusnya menjadi orang wis. Itu tekstualnya. Kafir. Tapi tetap saya jelaskan nanti saya jelaskan sampai ya apa Ustaz menghukumi wong nyolati jenazah sekedar sholat. Aku loh gak tahu sholat. Maksudnya saya tuh gak pernah lihat fulan sholat terus fulan itu wafat. Gimana hukumnya Ustaz? Apakah saya boleh mensolatinya? Nah, nanti saya terangkan sampai di situ. Kalau waktunya tentu. Saya lanjutkan. Nah, ya apa hukumnya kafir? Habis ini kafir begitu kan? Saya terangkan begini. Dalam pendapat para ulama, dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, ketika ada orang Islam sengboten ngerjakno sholat 5 waktu tentunya, maka hukumnya wonten kali. Hukumnya bapak ibu wonten kali. Wonten kali. Yang pertama, dia tidak sholat karena memang boten mengakui kewajiban sholat, mengingkari adanya kewajiban sholat. Mengingkari. Ini disebut dalam istilah para ulama fikih namanya jahilus sholat.
Jahilu, sholat jahlu. yang kedua dia meninggalkan sholat gara-gara males, gara-gara lalai. Yang meninggal semojo wis teman-teman. Ninggal semojo atau males atau apapun alasannya, tapi tasik percaya misalnya ditanggal kenapa aku gak sholat sibuk aku rasa nafsu kerja terus tapi saya ditanggal di percaya tapi gue Islam itu wajib gak sholat ya wajib tapi baru bisa melakoni ya beda. Yang pertama jahil di sholat itu buatan gak ada sholat gue Islam itu gak ada sholat dalam pengertian apa masyarakat muslim ini suatu gerak apa tadi ucapan dan gerakan tertentu yang ada syarat-syarat khususnya tadi yang diawali dengan dibuka dengan takbiratul ihram nanti ya dan ditutup dengan salam. Lho kan tasawuf lho Bu, ngapunten nggih. Wonten keyakinan gak ono pun salatnya tadi Bu. Karena derajatnya sudah ma'rifah. Zaman kula kuliah tempat fakultas usuluddin. Kula boten fakultas syariah. Itu banyak saya temukan teman-teman yang kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena malas, bukan tidak yakin itu apa namanya, tapi gini, sudah gak percaya itu perintah, aku sekarang level ini, saya itu sudah gak levelnya sholat, level plus ma'rifat, paham maksudnya? Pernah dengar seperti ini? Jawabannya ya, oh wali itu besar, sekarang levelnya sholat itu levelnya syariat. Syariat itu levelnya aku level ma'rifat itu ada yang begitu. Ini masuk kategori yang pertama yang kemudian menghukumi wis gak ono perintah tentang sholat dalam pengertian syariat dibuka perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Orang lu kategori wong sholat itu yang pertama tadi seperti itu. Yang kedua ance ini gak kalau sholat sengaja malas apapun alasannya tapi gak ditakoi sholat kan Islam itu apa? Wajib masih percaya bahwa mengingkari tentang wajibnya sholat dalam Islam. Mau seberapa? Dua. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi hadisnya jangan lepaskan. Hadisnya saya bacakan tadi tentang dua tadi saya juga tentang Nabi menegaskan beda nih kita dengan Anda. Kamu meninggalkan sholat itu seperti kamu telah jatuh ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Nah, para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang akil balik kemudian dia sengaja meninggalkan sholat, meninggalkannya karena punya pemahaman bahwa sholat sudah tidak berlaku untuknya, sholat sudah tidak menjadi kewajiban, maka hukumnya seluruh ulama kaum perdebatan di sana. Maka dia hukumnya telah murtad, kafir, bahkan sama kata Imam Nawawi seperti Nabi dalam hadis tersebut. Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Kenapa kok diganting antara syirik dan kafir? Statusnya sama, dia seperti orang syirik, seperti muslim dan kafir. Semua ulama sepakat kalau ada orang seperti itu dia termasuk adalah jahilus sholat, orang-orang yang menolak syariat sholat, maka statusnya saat itu sepakat ulama, maka dia otomatis kafir, murtad. Kafir. Kalau lanjutkan ya, kamu terlalu semangat. Kalau terasa betul. Ya ini buat nonton kafir nih, buat nonton. Tapi harus ditambahkan ya, dalam kitab hadis diulas secara redaksional melalui hadis, tapi dalam kitab fikih ada dalam pembahasan bab-bab sendiri. Yang kedua, karena males, karena alasan semua jauh tadi, buatan apa misalkan perbandingan madzhab dalam guys ini, fikih perbandingan madzhab, fikih muqarrar perbandingan madzhab ini, buatan apa ya? Madzhab Hanafi, ulama Hanafiyah ngomong ngeten. Dari ngeten, misalnya komunitas ini disebut ini ulama sedoyo. Niki di sini ada ulama Hanafiyah semuanya, orang Irak misalkan atau orang Turki misalkan begitu. Hanafi itu saking Irak, tapi tidak banyak diikuti oleh orang Irak, tapi banyak diikuti orang Turki. Semuanya di sini mayoritas 90% mengatakan A, 10% mengatakan B. Maka orang menilai madzhab Hanafiyah, ulama Hanafiyah pendapatnya adalah A.
meskipun wonten B, tapi B-nya sedikit. Itu mayoritasnya begitu ya. Di dalam ilmu mazhab itu gak ada yang sama. Ada ulama mazhab 10 mesti 1, 2 itu berbeda. Tapi kemudian dalam ilmu fikih itu kemudian diumumkan, di general. Diumumkan ya wis mazhab Hanafi secara umum pendapatnya A. Ngoten lho. Oke. Mazhab Hanafi begini bilang. Wong Islam sing boten mengerjakan sholat itu boten keluar dari Islam. Boten keluar dari Islam. Tadi sing boten ngerjakno sholat karena alasan opo? Supaya alasan. Kalau tadi kan menolak karena nggak percaya, nggih. Boten wonten syariat e, lah iki percaya syariat sholat wonten tapi boten dari ini mazhab Hanafi, itu tetap tidak keluar dari Islam, tapi pemerintah Islam, zaman dulu pemerintah Islam wajib memenjarakan orang itu. Zaman dulu gitu, nggak sholat di penjara, negara Islam. Tapi pemerintah ulil amri wajib memenjarakan orang ini, di penjara sampai kapok, sampai dia melaksanakan sholat. Mek gak gelem sholat, yo seumur hidup mereka di penjara. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi itu atas yang kita tuh. Gak boleh dibunuh karena dia betul statusnya tidak berubah menjadi orang kafir. Jelas tiyangi beriman tapi boten sholat, boten ngelakoni sholat, boten dihukumi kafir. Menurut ulama Hanafi. Saya lanjutkan, menurut ulama Maliki dan muridnya Syafi'i, Indonesia ini kata Syafi'i, Asia Tenggara ini kata Syafi'i, Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Libya, itu mazhabnya Maliki. Kenapa kok banyak di sana Maliki Ustaz? Karena di sana mazhab Maliki itu irit soal toharo. Soal toharo itu paling irit. Makanya berkembang ke Afrika Utara, sing angel toharo paling ketat niku madhabe ulama Syafi'i. Cocok Asia Tenggara boleh banyu. Cocok karbon Asia Tenggara, Asia Indonesia, Malaysia karena tempatnya air. Meskipun Maliki niku seumur hidup tempat singgahnya sampai wafatnya di Madinah. Di Madinah. Kalau Imam Syafi'i kan mengembara, wafatnya di Mesir, lahirnya di Palestina. Imam Syafi'i. Lanjut. Kata mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kedua mazhab ini mengatakan orang sing boten nglakoni sholat itu statusnya tidak kafir, tetapi boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Saya sampaikan aja bapak keras ya wis kita pakai ngomongin ngono kok. Boleh dibunuh. Ya, kebolehan membunuh ini dasarnya adalah hudud. Hudud itu hukuman dalam fikih jinayah. Hukuman, ya, dibunuh karena pelakunya kafir, ya toh? Bukan karena pelakunya kafir, karena sama meninggalkan sholat itu dihukumi hudud kayak orang-orang melakukan dosa-dosa besar, berzina, membunuh dan seterusnya. Jadi menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i buat meninggalkan sholat itu Indonesia kenteng. Misalnya Indonesia berdiri negara Islam, terus mazhabnya dipakai Syafi'i dan kenceng melakukan itu wah. Masih cukup berat. Imam Ahmad bin Hanbal lebih keras lagi. Imam Ahmad itu saniki madhabe tasih wonten sami teng pundi Pak? Dipraktekkan di mana? Teng pundi? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Di sana rata-rata adalah madhabnya Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Makanya jenengan umroh, jenengan haji, tawaf, sholat di Baitul, di Ka'bah, di Masjidil Haram, ibu-ibu tapi sholat, tidak usah komentar. Mantapnya lu gak pakai takbir, gak pakai sedekah, sudah berbeda. Fikihnya sendiri sendiri. Ibu mertua saya gitu pulang haji, cerita tuh. Bentar aku gak usah diraikan, kok jadi dirasani loh. Kok saya gak pakai takbir? Udah, itu madhabnya sendiri sendiri. Tapi Arab Saudi itu madhabnya adalah
Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Hanbali. Kata Imam Ahmad begini, seorang muslim yang meninggalkan sholat, nyambungkan harus keras, harus dibunuh, bahwa dia telah kafir. Masya Allah, keras. Ya, dasarnya apa? Surat At-Taubah ayat 5 dan hadis-hadis yang tak sebut tadi. Kafir Imam Ahmad bin Hanbal, itu pendapatnya. Ulama yang lain mengatakan bahwa bila seorang muslim malas tidak mau mengerjakan sholat tanpa udzur syar'i, maka dia dituntut untuk bertobat dengan masa 3 hari. Bila 3 hari tidak mau tobat atau kembali melaksanakan sholat, maka halal darahnya. Ya Allah, katanya begitu dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih. Saya terangkan sekarang pendapatnya Syekh bin Baz, ulama Arab Saudi kontemporer, mengatakan begini, siapa yang mati dari seorang mukallaf itu wajib melakukan syariat, wajib melakukan syariat, lalu dia tidak pernah melaksanakan sholat, maka ia kafir. Hadis tadi, dasarnya hadis tadi apa? Meninggalkan sholat secara sengaja terus menerus tanpa udzur syar'i, maka statusnya dia murtad walaupun dia masih mengakui sholat itu wajib. Madhabnya madhab Hambali, Syekh bin Baz. Madhab Hambali masih ngakoni sholat itu wajib, tapi dia gak ngelakoni sholat, tetap statusnya oke. Maliki, Syafi'i, Hanafi boten, statusnya boten kafir, tetap beriman. Tetapi kemudian mereka sepakat kalau pemerintah mau menumpahkan darahnya boleh. Ulul amri gak boleh sepakat, mari ngajinya itu jadinya gokal, kalau orang boleh dibaca jangan loh, itu dosa. Maksudnya apa? Yang berhak memutuskan ini adalah ulil amri, pemerintah atau penguasa. Saya lanjutkan. Menurut ulama menurut bin Baz, ketika dia wafat gak perlu didusi, gak perlu disolati, gak perlu dikuburkan secara Islam, dan gak boleh saling mewarisi antar kerabat karena dia sudah jatuh ke dalam murtad. Ya nopo hartanya? Hartanya masuk ke Baitul Mal negara. Baitul Mal negara. Ini fikih ya, perlu dipahami ini fikih. Lalu gimana Ustaz pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat begini. Pendapat yang rajih, yang kuat, perkara masalah ini, jumhur ulama sepakat seorang muslim sing boten kerjaan salat, hukumi boten jahilul salat, yang tadi hukumnya boten kafir. Ya, tetapi karena dia misalkan malas dan semuanya tadi, hukumnya orang yang meninggalkan sholat, maka statusnya adalah fasik atau dia pelaku maksiat, dan meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Di dalam kitab Kabairnya Ad-Dahabi yang 76 dosa besar itu masuk. Meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa besar. Nanti nyesel di tengah akhirat, boten saged nyaur, boten saged nyaur. Ini kalau sholat seperti bisa mawon nyuwun, kenapa? Karena boten sagednya kecuali nanti bertaubat, ya kan? Sebelum ajal itu mati. Apa dalilnya para ulama ini? Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar, masih punya peluang Allah mengampuni dosanya, tapi syaratnya dengan bertobat dan tobat nasuha. Demikian pula orang yang baru masuk Islam dan belum bisa melaksanakan sholat tidak bisa dihukumi kafir. Tidak bisa dihukumi kafir, termasuk orang yang belum mengerti tentang syariat sholat, sampun berislam tapi gunung kidul, lupa cipan, kejauhan melu-meluan dan belum tahu tentang syariat sholat dan semuanya ilmu tentang sholat,
Maka ini juga kata para ulama, orang-orang seperti ini statusnya tetap Islam, tapi boten sampai dihukumi sebagai orang kafir. Tapi sampai di sini orang meninggalkan sholat itu dibagi dua. Yang pertama tadi pasti jatuh ke dalam kekafiran. Yang kedua tadi statusnya dia adalah fasik, orang yang melakukan dosa besar. Kulo jenengan yang tidak sengaja tinggal sholat bisa mau berarti kulo kali jenengan sudah melakukan dosa. Nauzubillah min. Pendapat Muhammadiyah yang ngomong, pendapat Muhammadiyah. Pendapat Muhammadiyah ngomong. Kita lagi kulo nanda. Tiang yang fasik kita lagi disolati ngomong boten. Boten. Boten ya. Boten disolati satu. Boten sih pendapatnya disolati. Ada bahkan Nabi nyolati Abdullah bin Ubay. Nabi mensolati Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu sinten masyarakat lagi. Dedekote munafik. Dedekote munafik. Saat itu Nabi didatangi oleh putranya Abdullah bin Ubay. Ya Rasul, bapakku apa? Salatono. Gak hanya minta putranya Abdullah bin Ubay ini, putranya minta ya Rasul beli baju lah ya Rasul. Aku pengen kafani bapakku ini dari bajumu. Akhirnya dikasih cuma dipotong gak gelem wah dipotong buatan kurun wis gak mau ya semua dipotong. Tapi Nabi karena kemanusiaan mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay. Nah jenengan cek Google atau apa mau nanti ada di sana. Setelah sholat, tengah-tengah sholat turun ayat. Kok saya lupa tiba-tiba ayatnya, Masya Allah, ini mari ngaji ini gak seberapa lama. Turun ayat yang secara spesifik melarang Nabi untuk mensolati orang-orang munafik. Masalahnya orang munafik itu tidak semua diketahui oleh Nabi. Allah merahasiakannya, tapi sebagian Allah beritahu siapa munafik di Madinah. Turun akhirnya dilarang untuk mensolati orang-orang munafik dalam konteks yang diketahui oleh jamaah. Ada yang mengatakan buatan aksar, itu ada argumen dalilnya. Dalilnya adalah tentang ayat yang melarang orang mensolati orang munafik. Termasuk mendustakan agama itu kan ngaku beriman, ngaku Islam, tapi bukan melakukan doa munafik apa bukan? Nah, kan mendustakan agama ini. Dan bagaimana Muhammadiyah menghukuminya? Dari hadis Ibnu Umar tentang Islam itu dibangun di atas 5 perkara, menunjukkan begini, bahwa orang Islam belum sempurna keislamannya jika tidak melaksanakan 5 tadi rukun Islam. Belum sempurna keislamannya boten nglakoni gangsal perkara. Tadi nopo setelah syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Belum sebagai muslim sejati. Dengan kata lain, muslim itu orang beriman, orang muslim itu ada tingkatan derajatnya. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan pertengahan, ada tingkatan atas. Orang-orang yang hanya beriman dengan bukti ucapan syahadat, Ustaz gak tahu ucapan syahadat, ket lahir wis brojol orang tuanya Islam. Maksudnya apa? Dia percaya Allah itu sebagai iya karena butuh, iya karena Naim percaya itu, tapi tidak melakukan apa berikutnya sholat dan seterusnya itu, maka dia digolongkan sebagai golongan Islam derajat yang paling rendah. Maka berdasarkan hadis, saya baca hadis itu, tadi saya makin baca hadisnya ini. Hadisnya bahwa panjang dari Ubaidillah bin Adi bin Khayar dari Miqdad bin Aswad. Nomor hadisnya Ustaz begini. Disampaikan berita kepada Ubaidillah, langsung terjemahnya saya bacakan. Bahwa Ubaidillah itu pernah tanglet Rasulullah. Tanglet Rasulullah ngeten. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu jika saya ketemu wong lanang? Wong lanang ini orang kafir. Terus saya perang dengan dia, berperang. Kemudian dia menebas tangan saya. Menebas tangan saya sampai putus. Kemudian setelah dia terpojok dan kalah, mau kalah. Kan waktu dia terpojok gitu, sebelum kena tebas pedangku, terus dia mengucapkan syahadat. Mengucapkan
syahadat. Pernah nggak ada jenengan cerita sirah Nabawi yang berdasarkan hadis pernah dengar? Ada sahabat yang ditegur oleh Nabi gara-gara wong iki wis ngucap syahadat tapi diterusno. Orangnya sudah berbaring dan kalah, itu sudah kalah. Dan orang yang mau mengucap syahadat tapi diterusno, sahabatnya disuruh karo Nabi. Lah apa aku niku mau mengucap syahadat. Orangnya sudah mengucapkan syahadat, Allah ya Rasul. Dia mengucapkan syahadat agar menyelamatkan nyawanya. Langsung Nabi menegur, kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang berada di dalam batin. Sesuatu yang di dalam batin nggak bisa dihukumi. Nyata-nyata dia bisanya mengucapkan syahadat. Sampai di sini Pak, hati-hati. Dalam Islam itu lisan ini berat ditimbangkan Pak. Hati itulah kenapa Buya Hamka mati-matian dia saat menjadi ketua MUI zaman ini Pak Harto ya, ketua MUI pertama Buya Hamka. Begitu mengeluarkan fatwa, umat Islam haram mengucapkan selamat Natal. Ditegur, dia akan ucap moto, artinya gak yakin. Loh, Islam itu dinilai dohiri. Jangan mengharamkan yang halal saat akad nikah, akad. Tadi ini kalau dohiri dinilai. Dohiri. Masya Allah, ini gak senang, masya Allah dipaksa, dijodohkan gak ngerti. Tapi dihukumi sahnya itu gak tahu. Termasuk kenapa Buya Hamka kemudian mundur. Wis tak delek jabatan ketua MUI. Kenapa? Karena didesak oleh pemerintah agar membatalkan fatwa tersebut. Apa? Dilarang, mengharamkan. Kan di Muhammadiyah sampai hari ini fatwanya apa? Fatwanya begitu, tidak boleh mengucapkan ucapan selamat Natal. Maka saya misalkan ada orang yang itu mengucapkannya bagaimana? Selamat Happy Holiday, selamat hari raya. Kalau saya menghindari betul lafaz Natal, karena Natal di sana ada makna bahwa Yesus lahir ke dunia menjadi anak Allah, anak Tuhan. Natal itu maknanya itu. Nah, sama Nabi kan dulu ini orang yang mengucapkan tidak syahadat dulu ditegur Nabi sahabatnya gitu. Sama dalam kasus Ubaidillah itu begitu. Ya Rasul tanganku ditebas, ya wong iman kan tak tebas, itu tak lawan, tak kalahkan. Wong yang mengucapkan syahadat, Nabi bilang begini. Kemudian Nabi bilang begini. Bolehkah saya membunuh ya Rasul? Setelah dia masuk Islam, Rasul mengatakan, jangan kamu membunuhnya. Kemudian Ubaidillah berkata, lalu saya berkata, hai Rasul, dia telah memotong tangan saya. Lalu Nabi berkata kembali, ia menyatakan masuk Islam sesudah memotong tanganmu. Tanganmu keputus, setelah itu dia masuk Islam. Jika kamu membunuhnya, maka sesungguhnya dia levelnya sederajat dengan kamu. Levelnya sederajat. Dari hadis ini Muhammadiyah memutuskan begini, bahwa orang Islam yang kemudian tidak sholat maka juga boleh untuk disolati. Kembali ke pilihan Pak Debulo niku yang keputih, Pak Debulo putih. Menop wonten yang berjauh di wafat paling angkas cepet-cepetan datang ke rumahnya. Tapi saya perhatikan kalau orangnya ini boten sholat, cuma merawat saja, mandikan, mengkafani dan semuanya. Tapi begitu orang sudah fasenya sholat nih, ngenteni nang arep, mereka perlu berangkat dulu ke makam. Kulo mesti tanya, "Kenapa Pak? Kenapa Pak Dek kok boten sholat?" Aku tak tahu orang itu sholat seumur hidup. Monggo itu menjadi hukum pribadinya. Tetapi kemudian dalam fatwa Muhammadiyah, bagaimana hukumnya orang yang tadi boten sholat ketika wafat, apakah kita boleh mensolatkan? Hukumnya boleh karena sederajat. Sebagaimana ketika Rasul juga tidak bisa memerintahkan sahabat untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah itu bilang, ya Rasul, bapakku resek, bapakku ganggu awakku, bapakku ganggu dakwah di Madinah. Wis, aku sendiri yang menyelesaikan. Jangan gimana bapakmu tetap dulunya telah mengucapkan syahadat. Maka sampai di sini dalam fatwa Muhammadiyah mengatakan orang yang boten sholat tidak jatuh sampai kafir, maka kita bisa menghukuminya ketika wafat melaksanakan mensolat. Tapi menjadikan boten buruk, boten nopo-nopo. Adik kula nggih boten buruk.
Biasanya kira mau jenazah tapi kadang buatan burung aku. Wah, tak tahu udah sholat. Nah, itu kembali ke pribadinya masih. Tapi fatwa kaji mengatakan boleh. Dasarnya adalah bahwa Nabi menghukumi orang meskipun belum sholat, asalkan dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia dihukumi termasuk orang beriman yang termasuk dengan pernah dengar ceritanya Aisyah Romawi maupun Jenderal Romawi saat masuk Islam di hadapan Khalid bin Walid itu kan juga sama syahadat, wudhu. Ada yang mengatakan sudah sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan belum sholat 2 rakaat. Setelah itu ikut perang bersama pasukan Islam gugur menghadapi pasukan Romawi. Ya, Jenderalnya Romawi gugur saat perang. Ya, dan sahabat juga memperlakukan sama sebagaimana orang yang masuk Islam lama, meskipun baru masuk di Islam. Saya kira sambung, saya boleh kurang jam 8 kurang kansal. Untuk pertanyaan barangkali monggo yang bisa saya jawab. Semboten di kula tambah WR, kula boten berani sembarangan jawab. Monggo masyarakat muslimin, sampai di sini ada yang ditanyakan. Cekap gitu. Biasanya Bapak ngambil kertas mangga ngoten gitu. Saya nggak bisa pakai kuat kan? LCD kan? Teman-teman sedang katakan? Mari masyarakat muslimin kita jaga keluarga kita dari api neraka, dan salah satu amal hasabu abdun yang qiyamah sholat. Baik sholatnya, jika sholatnya baik maka seluruh amal ibadahnya juga baik. Nek boten saged bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia monggo kita tiru doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan anak-anakku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Mungkin kita semuanya menjadi ahli sholat. Insya Allah kalau jadinya boten bosen, saya lanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu adalah kalau dalam HPT boten syarat sah sholat boten. Tadi dalam kitab kita fikih namanya syarat sah sholat. Kalau di sini di HPT namanya adalah persiapan untuk sholat. Yang mungkin sudah dipahami apa jamaah gitu aja namanya, tapi dalam kitab fikih namanya syarat sah sholat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampun cekap nggih. Alhamdulillah, kula mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam menyampaikan boten maksimal. Kula akhiri, kelebihan datangnya dari Allah, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan semata-mata saya yang dhaif. Kami akhiri nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.